Di sesi pagi ini kita akan bicara tentang pre-production. Di mana pre-production ini adalah hal yang paling penting. Kita akan bicara dari sisi pembuatan cerita yang bisa meyakinkan investor dan atau mungkin eksekutif produser dari PH untuk akhirnya oke, kita jalan dengan film ini. Kemudian mempersiapkan sebaik-baiknya supaya filmnya terjadi dengan baik. Untuk itu saya mau mengundang teman saya yang akan memoderatori sesi ini. Adila Amelia, beliau adalah Head of Film Program dari BINUS, dari Bina Nusantara. Di samping saya ternyata. Oke, tepuk tangan dong buat Dila. Halo. Mic-nya boleh disiapin? Sorry, mic-nya belum diambil. Oke, kita sambil chit-chat sedikit sebentar ya. Dila, sejak kapan di BINUS ada program film dan film program ya, bilangnya jurusannya jurusan apa? Ya, selamat pagi Pak Patrick, selamat pagi teman-teman sekalian. Ya, kalau di Universitas Bina Nusantara, jurusan film itu sudah ada dari tahun 2010. Oke, 9 tahun ya? Ya, tahun ini 9 tahun. Ya, sorry, mic-nya lagi diambilin ya. Kenapa waktu itu awalnya kenapa membuat jurusan ini? Apakah antusiasnya banyak atau memang inisiasi dari BINUS sendiri? Oke, jadi pada saat itu tahun 2010 itu memang di Universitas BINUS kami sedang menggalakkan program Art and Design. Jadi di program Art and Design itu kami ingin mengembangkan tidak hanya kan kalau di Indonesia lebih banyak dikenal dengan DKV, ya, betul. desain komunikasi visual gitu. Nah, pada tahun 2010 itu memang para pimpinan BINUS waktu itu merasa ini kok sepertinya industri perfilman mulai pick up gitu. Mulai banyak film, apalagi tahun 2010 ya, mulai kembali lagi gitu gairah perfilman Indonesia. Nah, pada saat itu ya akhirnya kenapa kita nggak buka jurusan film gitu. Kebetulan waktu itu ada beberapa teman-teman juga yang akhirnya diundang dan akhirnya kami berdiskusi lalu muncullah ide dan gagasan untuk membuka jurusan film. Ya, oke, tepuk tangan dulu dong buat BINUS. Beberapa alumninya sudah terbukti, udah punya karya juga. Kalau tahu teman kami Sabrina juga kemarin sudah bikin Terlalu Tampan, dia dari BINUS juga. Kemudian ada beberapa nama-nama DOP juga. Oke. Dila akan memoderatori sesi ini, tapi sepertinya saya akan mengundang dulu semua pembicara kita hari ini. Ini para expert nih. Lagi-lagi sebenarnya mereka ini senior saya, tapi saya nggak pernah bilang mereka senior karena mereka semua terlihat lebih muda dari saya. Pertama saya pengen mengundang Bapak Odi Mulya, CEO dan produser dari Max Picture. Boleh tepuk tangannya buat Pak Odi. Pak Odi ini adalah dari Max Picture itu sudah menurunkan banyak film. Mau nggak Pak? Ada Dilan 1990, 91, Coming nanti Milea, ada PSP dan akan muncul juga Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Saya sering banget ketemu sama beliau di kantor, meeting, ngobrol, tapi tidak pernah di calling Pak ya. Mudah-mudahan saya bisa bikin film nanti sama Max Picture. Berikutnya ada, wah ini orang manusia luar biasa nih, Salman Aristo. CEO dari Wahana Kreator, beliau adalah scriptwriter dan produser. Film-filmnya Laskar Pelangi, terakhir dari Wahana Kreator juga menelurkan 2 Garis Biru yang sekarang masih ada ya, sudah 2 juta by the way. Upcoming juga akan ada Bumi Manusia, ini penulis favorit saya dan saya sangat beruntung karena film saya yang ada Cinta di SMA ini adalah film yang sebenarnya ditulis oleh beliau gitu. Jadi saya cukup bangga ya. Kemudian ada Bapak Andi Budiman dari Audio Source. Nah ini adalah mentor saya, boleh tepuk tangan. Filmnya yang terakhir adalah Keluarga Cemara yang sukses dan upcoming ada Gundala. Dan terakhir ada Delawati Wijaya, beliau adalah former head of content dari Hook. Nah, ini partnerin crime saya nih. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara Movie Industry Talks yang diadakan oleh Creativeness Indonesia. Selamat pagi semuanya. Oke. Perkenalkan nama saya Adila Amelia, seperti yang sudah
introduce oleh Pak Patrick tadi, saya adalah Ketua Jurusan Film Universitas Bina Nusantara. Pada sesi pertama ini saya akan menjadi moderatornya, di mana sesi ini kita akan mendiskusikan tentang proses paling awal dalam sebuah produksi film, yaitu proses pre-production. Sebelum kami mulai, mungkin saya ingin tahu sedikit siapa aja sih yang ada di audiens ini. Ada yang mungkin mahasiswa film? Angkat tangan kalau ada mahasiswa film. Oh, ada. Oke. Ada yang mahasiswa BINUS? Wah, oke. Ada satu. Oke, sisanya mungkin masih SMA atau mungkin praktisi dalam dunia film ya, mungkin ya. Oke, baik. Sebelum saya mulai dengan pertanyaan, saya akan memperkenalkan kembali panelis kita pada sesi pertama ini. Pertama kita ada Bapak Odi, tepuk tangan dulu untuk Pak Odi. Pak Odi adalah produser yang sukses dengan film-film yang laku keras seperti Dilan ya Pak ya. Salah satunya. Kami menunggu untuk film-film laris berikutnya Pak. Amin. Berikutnya kita ada Mas Aris. Salman Aristo, tepuk tangan dulu buat Mas Aris. Mas Aris ini adalah penulis naskah dan juga pendiri Wahana Kreator, betul ya Mas ya? Oke. Lalu yang ketiga kita ada Pak Andi Budiman. Pak Andi Budiman ini adalah eksekutif produser dan juga pendiri Idea Source. Gitu Pak. Oke, dan yang terakhir kita ada Ibu Della. Ibu Della ini adalah konsultan dan juga dulunya dia di Hook ya Bu ya, itu salah satu OTT, salah satu streaming media services yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih tepuk tangannya. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Pak Patrick dan Kreativitas Indonesia. Ini menurut saya panelnya luar biasa sekali. Mungkin susah sekali ya mengumpulkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini. Jadi kita ada di kesempatan yang istimewa lah. Untuk itu sebelum saya mulai dengan pertanyaan, mungkin secara garis besar pre-production itu adalah stage pertama dalam sebuah produksi film ya. Mungkin kalian semua juga sudah paham itu. Namun yang mungkin perlu diketahui juga, sebelum pre-production mungkin ada tahap development gitu ya Pak ya. Jadi sebelum memang film itu diputuskan untuk diproduksi, maka harus ada kesepakatan lah dari banyak orang, kenapa sih film ini harus dibuat. Mungkin cepat saja dari Pak Odi dulu gitu. Apa sih yang membuat film itu, film ini bagus nih harus dibuat. Ya terima kasih sebelumnya Mbak Della. Kita langsung aja ya. Terima kasih tadi dia perkenalkan. Bagi saya kalau untuk pre-production adalah satu yang memang tadi kalau ditanya dari IP atau dari pemain atau maupun dari cerita yang menarik atau good story itu memang saya mau tiga-tiganya gitu Mbak kalau pertanyakan itu. Cuma kan kadang kita harus memilih. Ketika saya mendapat satu IP yang bagus, ya bagaimana mengolahnya gitu loh. Saya mau kasih satu mungkin contoh kasus ya menurut saya di sini. Ketika saya menggarap buku 99 Cahaya, ini IP-nya bagus gitu loh Mas. Tapi ternyata saya juga bukan yang pertama mendapatkan IP itu gitu. Kalau bicara mengenai IP. Bagus tapi ternyata bukan yang pertama. Saya bilang kenapa? Memang buku itu bercerita tentang perjalanan seorang Hanum dan Rangga di sana. Dan gak banyak peristiwa ya jalan-jalan gitu loh. Cuman ketika buku itu bestseller ini kan jadi tantangan saya juga. Waktu itu kalau gak salah buku itu nomor 4 bestseller di Gramedia. Salah satunya saya ingat Nen Summer Ten Autumn ya. Yang ketiga Sabtu Bersama Bapak, keduanya Barat kalau nggak salah saya lupa. Tapi saya dapat yang keempat. Setelah saya beli dan itu bukunya mahal, nggak murah juga saya beli. Saya beli buku waktu itu 1 miliar harganya. Saya open sekarang. Tapi ya gimana ya, ngecaknya juga agak repot nih gitu karena jalan-jalan gitu loh. Akhirnya ya saya baca, saya bedah. Ini tantangan bagi saya buku bestseller tapi apa boleh dibilang yang menariknya seperti apa gitu loh. Ternyata kayak kenapa banyak dibaca orang. Setelah saya baca, ternyata memang ya nggak ada apa-apa juga sih Mbak. Malah ada unsur politik di situ, saya agak takut gitu kan.
Tapi saya kaji lagi, oh ini yang menarik perjalanan dari buku itu gitu loh. Jadi saya kaji semua, saya stabilo yang saya baca ini yang akan saya angkat. Tidak semua bisa saya angkat, hanya bagian-bagian tertentu. Nah dari itu saya kembangkan buku itu gitu loh Mbak. Saya buka kembangkan dan ternyata memang itu yang disukai dengan penonton. Inilah ya kalau kita memang film udah sukses, kadang-kadang bener aja gitu loh Mas. Susah. Coba kalau itu jeblok kita juga berarti saya salah analisanya gitu kan. Tapi saya berusaha mengambil intisari dari buku itu, 99 Cahaya itu, apa sih yang akan kita angkat? Saya panggil dulu saya mau manggil Mas Salman cuma nggak dapat. Saya panggil Pak Alim Sudio untuk membedah itu gitu loh Mas. Dan itu banyak perdebatan ketika saya mendebat satu EP itu perdebatan banyak. Salah satunya contoh ketika kita bahas mengenai ateis, apakah boleh ateis di Indonesia kita bicarakan gitu. Saya bilang ini nggak ada masalah karena bukan di Indonesia. Contohnya karena kita main di Vienna, di Austria waktu itu. Dan itu boleh 1 poin. Dan penemuan-penemuan banyak sekali. Emang itu buku agak religi. Ya di situ penemuan-penemuan tentang Islam lah saya coba angkat. Dan saya coba kembangkan waktu itu. Ada politisnya juga di sana. Tercantum, saya open Pak Amin Rais angkat telepon. Terus saya bilang ini jangan dimasukkan. Kenapa? Ya saya keberatan aja karena kalau waktu itu 2014 tahun lagi pemilu juga saya juga takut kan dan ini menjadi unsur politis. Nah itu saya skip. Saya skip penulisnya agak keberatan bahwa ini kenapa harus di skip kan cuma tuh say hello, mengucapkan selamat pagi, selamat ulang tahun lu bla 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 gitu. Tapi nggak bisa saya bilang. Nah ini contoh yang saya buang-buangin itu scene itu saya buang gitu loh. Endingnya buku itu film itu akhirnya berhasil dan sukses gitu loh dan ternyata saya baru tahu. Salah satu produser besar bilang saya waktu sukses film hari itu pertama 2014 lalu hari pertama dan meraih hampir 80.000 penonton satu hari dan waktu itu lumayan 80.000 itu karena layar kita baru 1000-an Mbak belum sampai 1000. Jadi waktu satu hari 80.000 itu lumayan lah hasilnya luar biasa. Saya dipanggil salah satu senior saya, kenapa kok saya dipanggil waktu itu. Saya heran kenapa kok buku itu bisa jalan. Padahal buku itu pernah saya tolak lah. Kasarnya saya lempar buku maksudnya gak ada isinya gitu loh. Tapi kalau bisa jalan gitu loh. Nah itulah saya belajar juga ternyata tidak semua orang memahami inti dari cerita satu novel gitu loh. Yang walaupun bestseller tapi gak semua bisa menerima. Jadi memang ya kita perlu kejelian dalam pre-production di situ. Intisari apa yang akan kita angkat gitu. Saya berapa menit Mbak ya boleh bicara? Boleh silakan nanti kalau. Takutnya ada batas waktu kan. Jadi ya kita coba mensaring lah. Apa sih yang bisa diangkat gitu loh. Tantangannya banyak gitu loh. Jadi pertama kompromi juga dengan sang penulis. Terus bagaimana isi itu kita angkat dan kita akan kembangkan. Apa sih poin-poinnya? Itu poin Mbak, bukan bukunya, bukan cerita. Sama ketika saya bikin Assalamualaikum BJ buku itu gak ada, jujur gak ada isinya sama sekali, gak terlalu menarik. Tapi saya ambil judulnya aja gitu loh. Judul saya ambil sama poin-poin apa yang akan kita kembangkan. Jadi nggak plak kita harus 100% IP itu kita tuangkan ke dalam visual, tidak. Tapi itulah pentingnya pre-production dari awal kita memilah dan memilih mana yang akan kita angkat di sana gitu. Dan itu menjadi satu tantangan juga bagi kita dan PR ketika nggak banyak yang harus kita pilih tapi harus kita kembangkan. Karena terlanjur kita beli dengan harga yang sangat mahal ya bagaimana kita mengolahnya itu. Jadi itulah pentingnya pre-production di sana. Kejelian kita juga menganalisa apa sih yang menarik dan itu juga ya jujur boleh dibilang gambling juga ketika itu apakah ini bisa jalan gitu loh Mbak. Tapi ya memang belum pernah ada kan orang bercerita tentang di Vienna Australia bagaimana penemuan-penemuan di sana yang tidak pernah terangkat dan itu menurut saya satu hal yang menarik dan itu yang saya angkat gitu. Tapi ada juga sih IP yang diangkat ketika angkatannya dia buku itu maksudnya tapi nggak menarik juga gitu loh. Saya juga bingung kenapa ya eksekusinya mungkin juga salah. Jadi IP itu juga bukan segalanya ketika dapat kita master bagus atau buku bagus, novel bagus ya nggak menjamin. Tetap dari sisi mana kita akan bercerita dan itu mungkin nanti kawan kita Mas Haris akan menjelaskan lebih detail. Tapi bagi saya itulah awal dari boleh dibilang blueprint ibarat rumah kita membuat blueprint itu seperti apa ke depannya yang akan kita angkat, yang akan kita ceritakan. Seperti itu Mbak, nanti mungkin kita diskusi ya. Iya. Nah itu makasih. Baik, makasih Pak Odi. Oke mungkin lanjut dulu ke Mas Aris. Nggak boleh, mending ya skillnya bagus, gila bawahnya apa tuh? Gitu, jangan ngomongin bahwa ini bakalan ditonton 5 juta tapi bikin premis aja nggak bisa, ya bullshit. Produser yang baik akan bisa men-sense itu.
Ya, ilmu cetek ini mau diapain? Yang membuat saya jatuh cinta masuk industri lagi gara-gara 2 film.